lagi di acara Bias Bincang Asik bersama saya, Claudia Marceliska. Dan tentu saja saat ini saya bersama narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan juga experience-nya di dunia pendidikan, yaitu Carlos Valentino. Mungkin kenalan dulu nggak sih Kak tentang latar belakang Kak Carlos, gimana supaya teman-teman juga adik-adik yang mendengar podcast ini itu bisa tahu nih latar belakang dari Kak Carlos sendiri. Oke, jadi perkenalin, aku Carlos. Saat ini aku kuliah di Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman dan sekarang masih menembus semester 3. Wow, ini Kak Carlos nih maunya dipanggil apa? Kak Carlos atau Carlos, gimana biar akrab gitu loh Kak? Panggil Carlos aja, Los aja. Oke. Panggilan singkat. Oke, ini Carlos, kan sekarang kuliah ya semester 3. Kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih sebagai seorang mahasiswa di Universitas Mula Warman? Oke, kalau kesibukan mungkin karena kita akhir-akhir ini sering UAS ya, ada UPRAK juga. Terus itu masih harus ada tambahan karena aku ada ngajar juga untuk di adik-adik lainnya, persiapan lombanya mereka. Terus masih harus ada beberapa rapat organisasi, persiapan Natal, juga masih ada pengejaran deadline jurnal-jurnal. Jadi emang full banget bulan-bulan ini. Kalau boleh tahu udah berapa jurnal? Soalnya tadi Kak Carlos bilang lagi sibuk-sibuknya nulis jurnal gitu loh. Ini masih kayak cuma nulis aja sih, masih belum publis, kayak mungkin 2 atau 3 masih yang dikerjain. Tapi udah bagus sih itu Kak sebagai seorang mahasiswa. Ngomong-ngomong, tadi Kak Carlos bilang Kakak lagi ngajar ya? Iya. Wah, boleh banget tuh buat teman-teman atau adik-adik yang mau diajar sama seorang Kak Carlos. Boleh mungkin nanti langsung hubungi Kak Carlos ya? Iya, silakan hubungi di kontak ya. Nah, gini nih Kak, kan sekarang itu banyak banget tuh tentang mahasiswa-mahasiswa yang kurang aktif ataupun kurang bisa membagi waktunya. Benar. Kadang ngerasa berat atau terbebani sama tugas-tugas di perkuliahan. Kalau dari Kak Carlos sendiri merasa terbebani atau enggak sih? Ya, kalau misalnya dari aku pribadi, emang terasa sih sebenarnya cukup ada banyak beban dari tugas-tugas kampus, organisasi, dan itu hal yang wajar ya untuk apalagi kita terutama di semester panas ya, semester sibuk, semester keras. Jadi itu hal yang wajar dan aku juga ngalamin itu kok, rasain. Kalau ini dengar-dengar kemarin juga habis ikut lomba ya di Jakarta. Oh iya, benar. Itu lomba apa sih Kak kalau boleh tahu? Itu ya, lomba itu tentang kalkulus Cup. Jadi itu semacam lomba tim di mana kita ngerjain soal kalkulus, soal matematika. Dan itu seperti di penyisian, semifinal, itu kita kayak cepet-cepetan ngejawab. Terus puji Tuhan lolos ke final. Jadi kemarin ke Jakarta dan kita final di sana, kita nginap di hotel dan itu betul-betul pengalaman yang menyenangkan, seru. Dan kita ada presentasi juga di depan dosen dan puji Tuhan Unmul jadi juara pertama di lomba itu. Keren sekali ya teman-teman, bisa jadi juara 1 untuk lomba kalkulus yang sangat susah banget itu Kak. Ya, gak semua orang suka kalkulus ya. Iya. Boleh nggak sih berbagi perjalanan tentang prestasi-prestasi Kakak nih selama di perkuliahan? Perjalanan ya, untuk kalau aku pribadi karena aku memang suka prepare jangka panjang, jadi ada persiapan juga dari jauh-jauh hari. Misalnya selama liburan, kayak aku menggunakan waktu liburan tuh untuk belajar, jadi benar-benar dimaksimalin. Mungkin 6 bulan sebelum lomba itu udah dipersiapkan. Wow, lama banget ya persiapannya ya? Sampai 6 bulanan. Persiapannya emang harus lebih matang jangka panjang. Nah, pasti ada hal yang mendorong nggak sih Kak? Mendorong Kakak untuk terus menjadi mahasiswa yang berprestasi, mendorong Kakak untuk terus belajar. Mungkin teman-teman di sini mau tahu apa sih yang mendorong Kak Carlos ini, dari Kak Carlos yang dulu mungkin belum tahu apa-apa hingga sekarang yang benar-benar banyak banget prestasinya. Betul. Motivasi ya.
Dari dulu sebenarnya aku selalu didorong sama guruku supaya punya motivasi yang internal, bukan dari faktor luar. Misalnya pengen diakuin oleh seseorang, pengen diakuin oleh orang lain, atau pengakuan dari luar. Tapi selalu didorong untuk mengejar sesuatu yang internal, misalnya untuk Tuhan gitu. Kita tahu kan kalau misalnya kita tuh hidup dari Tuhan gitu. Kita dipersiapkan dengan baik, sebuah kebutuhan kita tuh tercukupi. Dan itu mendorong kita agar kita bisa memberikan yang terbaiknya untuk Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu yang tentang terbaik untuk kita. Karena kita sudah dikasihkan talenta untuk berpikir, talenta untuk berpikir kritis, mengerjakan sesuatu, belajar, itu sebenarnya kan semua adalah anugerah ya. Nah, anugerah ini perlu dipertanggungjawabkan. Nah, jadi aku selalu pokoknya aku harus sudah dikasih talenta sama Tuhan, ya aku harus kembangin gitu, dikerjain semaksimal mungkin. Karena Tuhan aja sudah ngasih yang terbaik buat kita, masa kita nggak mau ngasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Bisa banget tuh ya disimak teman-teman, mana tahu itu juga bisa menjadi hal yang mendorong teman-teman untuk berubah jadi dari malas, terus mungkin habis nonton podcast ini bisa langsung berubah ya, mendengar motivasi dari kakak. Amin. Pastinya nih kak, kalau misalnya kita mau berubah dari yang buruk menjadi yang baik, itu pasti ada tantangan ataupun rintangannya. Pasti, benar. Dari Kak Carlos sendiri nih, apa aja sih selama ini tantangan dan rintangannya? Tantangan dan rintangan banyak ya, ada banyak hal, termasuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol nih. Apa aja tuh kak? Misalnya tiba-tiba ada jadwal terganggu, misalnya kita lagi ngajar, terus tiba-tiba ada yang nggak bisa, jadi ganti hari lain lagi. Perubahan terhadap hal yang tidak dikontrol, misalnya ada rapat organisasi dadakan, itu jelas akan mengubah jadwal awal yang sudah kita tetapkan. Misalnya kita rencananya mau belajar nih malam ini, tapi karena ada hal tak terduga, jadi kita harus malam itu ngajar atau malam itu ngerjain organisasi. Nah, kita harus jadi siap dengan hal-hal yang nggak terduga itu, harus siap dengan hal-hal yang di luar teknis tadi. Nah itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Iya sih, apalagi sering bentrok ya jadwal. Nah benar, bentrok jadwal, gimana jadwal fisika, kita prodi yang saat-saat super produktif ya, jadi harus dituntut untuk lebih siap terhadap hal-hal yang di luar teknis. Ini kak, ini kan tadi saya cek HP nih, ternyata ada beberapa teman-teman yang ngirimkan pertanyaan buat Kak Carlos. Boleh nggak sih ini saya baca aja? Boleh. Oke, ini kak, yang pertama nih, bagaimana peran pengalaman di luar akademis dalam membentuk kesuksesan Kak Carlos sebagai mahasiswa yang berprestasi? Oke, untuk peran di luar akademis ya, misalnya mungkin dari segi sosial, organisasi, berkomunikasi, itu jelas sebenarnya punya pengaruh. Sebenarnya punya pengaruh. Pengaruh di mana? Kita terbentuk dari proses karakter, di mana kalau di organisasi itu keras kan biasanya ya. Iya. Keras banget. Terus mendesak banget. Kita juga harus betul-betul ulet ya, betul-betul bisa harus lugas banget. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin dari awal kita pasif, jadi mau nggak mau harus teraktifkan ya kan. Nah di situ aku ngerasa wah ini betul-betul harus berubah ini, kalau kita mau hidup ya kita harus adaptasi lagi, berubah lagi, diperbaiki lagi. Nah di situ pengalaman di luar akademik itu yang aku rasa itu membentuk karakter mentalku untuk siap mengejar hal-hal prestasi yang tadi, mendukung karir tadi. Jadi itu sebenarnya adalah tools kita untuk bisa mengupgrade diri supaya kita bisa lebih siap untuk hal-hal yang mendatang lagi gitu. Berarti pembentukan mental ya kak? Benar, pembentukan mentalnya itu. Nih, ada lagi nih kak. Wow, lumayan banyak ya kak, sekitar 6 pertanyaan. Banyak banget. Banyak ya? Iya. Banyak interest gitu. Nih, bagaimana cara Kak Carlos untuk merencanakan dan mengatur waktu untuk mencapai keseimbangan antara akademis maupun organisasi tadi yang sudah Kak Carlos sebutkan? Kan pasti banyak banget tuh dari teman-teman yang sering bentrok waktunya, nggak bisa manajemen waktunya. Betul. Waktu ya. Nah, ini memang betul-betul masalah klasik ya, dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang pasti pertanyaan utamanya waktu. Tentu saja kita sudah sebagai mahasiswa kita punya kemampuan untuk berpikir lebih dalam ya. Aku biasanya suka bikin jadwal tertulis, kayak misal jadwal mingguan, jadwal bulanan, jadwal harian, apa aja yang harus aku kejar dalam minggu bulanan itu. Misalnya
minggu ini kita ada event besar apa sih? Misalnya ada acara Natal, ada Busma gitu ya. Oh berarti kita harus udah ada persiapan di prioritas kita harus masukkan di list, terus lihat juga apa yang mendesak juga. Oh ternyata ada deadline jurnal nih buat UAS gitu. Berarti ya itu dulu yang dikerjakan, lalu nanti kerjakan yang prioritas lainnya. Gini, biasanya ada orang yang fokusnya kepada yang penting dan mendesak. Dan yang penting tidak mendesak tuh kadang masih terabaikan. Tunggu yang satu selesai baru lanjut yang lainnya lagi. Padahal sebenarnya kita juga harus fokus kepada yang penting dan tidak mendesak. Kenapa? Karena kalau misalnya penting tidak mendesak tidak dikerjakan dari sekarang, itu tuh akan jadi masalah di masa depan. Jadi misalnya kita tahu kita harus belajar nih. Nah, mungkin untuk persiapan PNS nih ya, CPNS gitu atau CP3K tes. Tes itu kan tes guru kan harus belajar ya. Nah, kita tahu itu penting, pasti penting ya untuk kita. Atau misalnya orang mau ngejar beasiswa ada seleksi lagi. Nah, itu adalah persiapan yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena kalau kita persiapannya baru mendatang, nggak mungkin kita mencapai goalsnya. Iya, akan sangat sulit untuk mencapai goalsnya. Karena udah dekat nih, udah mendadak. Nah, coba bayangkan kalau kita sudah menghabisi akar-akar permasalahan kita. Nah, kita akan bisa punya waktu untuk terhadap hal-hal penting lainnya lagi. Dan juga waktunya lebih luang ya. Waktunya lebih luang juga, benar. Jadi emang itu sih harus tenetapin prioritas, terus harus dibikin jadwal juga. Jadwal mingguannya, bulanannya, bagaimana kita bisa membagi waktu. Harus seimbang juga kan, tadi seperti yang dibilang Coach juga, harus ada waktu untuk ngerjain tugasnya, ngerjain perkuliahannya, waktu untuk mengejar ambisinya misalnya, prestasi, karir, organisasi, itu harus betul-betul seimbang. Kalau aku suka bikin paket waktu namanya. Itu apa ya Kak? Soalnya baru dengar juga tuh paket waktu. Soalnya kan biasa orang pakai asisten enggak atau yang ada di HP-nya kan. Iya benar. Paket waktu itu aku ibaratnya kayak misalnya dalam 1 minggu, aku harus ada meluangkan waktu misalnya untuk keluarga misalnya 2 jam, waktu untuk teman 2 jam, waktu untuk organisasi misalnya 4 jam. Nah paket waktu ini kayak kita nggak harus terbatas di satu hari. Kita bisa pilih misalnya di Senin kita nggak bisa nih sibuk kuliah, ya udah kita atur paket waktu kita di misalnya untuk teman di hari Selasa, misalnya untuk pacar di hari Rabu, terus Kamis misalnya untuk di organisasi. Nah kita paket-paket ini dalam seminggu sehingga kita bisa jadi efektif untuk semua lini kehidupan kita. Nih Kak, mau nanya lagi nih, boleh. manajemen waktu. Ada nggak sih sosok atau orang yang mendorong atau membantu Kakak Ros nih dalam menata waktunya? Sosok ya. Untuk sekarang sih aku masih kagum dengan Kak Mutakin sih ya. Kak Mutakin ya, salah satu mahasiswa berprestasi juga di pendidikan fisika ya guys. Nah itu bisa tuh di interview juga tuh ya, diwawancarai. Soalnya beliau itu juga super sibuk, di mana beliau itu mengatur jadwal beliau untuk bisa tetap berkuliah di Unmul. Jadi beliau itu menghidupi keluarganya juga melalui sistem ngajar-ngajar itu. Dan dia sangat bisa mengatur bagaimana kapan harus ngajar les, kapan waktu harus buat di kampus. Itu menurutku sesuatu yang keren sih. Berarti Kak Mutakin tuh bukan hanya menjadi seorang yang jadi patokan buat Kak Carlos ya? Iya, itu juga bisa jadi role model kita lah ya. Nih Kak, ini sepertinya bahasanya terlalu berat ya teman-teman. Mungkin buat Kak Carlos boleh disimak baik-baik. Bagaimana kontribusi Kak Carlos dalam meningkatkan atmosfer akademis di lingkungan kampus? Lapisan ya berarti. Ada unsur lapisan. Ini siapa sih nanya? Dia aku penasaran nih habis itu. Gak ada namanya sih Kak. Ya. Terakhir ada ya. Gak apa. Bagaimana ningkatin atmosfer? Iya. Jujur aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya kita di lingkungan yang ada teman kita yang mungkin ambis, kita jadi ikut terikut juga, termotivasi untuk bisa, dia juga kok bisa semangat gitu ya, aku juga pengen semangat. Nah sebenarnya mungkin di situ ya kali ya, mungkin kadang ngeliat orang-orang di sekitar aku sangat visioner orangnya, apa-apa harus dikerjain, kayak semangat ngambis gini. Mungkin itu secara nggak langsung mendorong juga orang untuk ikut termotivasi. Iya. Berarti mendorong kebiasaan baik mereka itu bakal mendorong juga Kak Carlos untuk mengikuti kebiasaan baik mereka ya. Benar. Nih Kak, mungkin ada saran buat teman-teman supaya mereka itu bisa mencapai tingkat prestasi mereka itu berkembang. Ada nggak sih saran buat mereka? Saran ya, yang pertama mereka harus kenal sama diri mereka sendiri.
harus tahu di mana mereka punya potensi, kelebihan, kekurangan. Mereka harus kenal semua dengan dirinya sendiri. Misalnya waktu dulu aku mengenali diriku sendiri kayak, oh ternyata aku punya potensi memang di akademik untuk berpikir, dan aku punya kelemahan di mana aku haus akan pengakuan. Nah, di situ kita harus mencari, oh ternyata diri kita bagus di sini, oh kita masih kurang di sini. Nah, dengan mengetahui kita kenal diri kita, apa yang mau kita mau, apa kekurangan kita bisa jadi perbaikin. Dan ketika kita sudah bisa tahu tentang diri kita, itu kita bisa nanti selanjutnya mengatur sistematika gimana kita improve dirinya, kemana arah kita tujuan karirnya. Karena kita seringkali nggak punya tujuan kan. Iya, seringkali luntang-lantung apapun yang itu kita lakuin aja. Iya, ya kan? Banyak banget tuh yang kayak gitu. Mengikuti arus katanya orang. Ikuti aliran sungai. Nah, kita hidup di era yang maju sangat-sangat cepat, waktu itu berjalan sangat cepat. Kita nggak bisa hidup tanpa tujuan. Nah, gimana biar bisa punya tujuan? Harus kenal sama diri kita dulu. Gimana kemampuan kita, potensi kita, kekurangan kita, apa yang kita sebenarnya mau dalam hidup kita gitu. Nah, setelah kita kenal diri kita, baru kita bisa arahin tujuan kita mau kemana nanti arahnya, atau minimal goals jangka pendek lah ya. Misalnya kita pengen jadi guru yang baik. Nah, setelah kita tahu kita pengen jadi guru baik, di situ kita bisa netapin langkah-langkah eksekusinya, ya kan? Oh, apa sih guru yang baik itu? Guru yang baik itu ya minimal tahu lah ya tentang ilmu pengetahuan. Oh, berarti kalau misalnya harus punya ilmu pengetahuan yang baik, ya harus gimana? Belajar, ya kan? Harus belajar dari sekarang. Oh, guru yang baik itu dekat sama muridnya, berarti kita harus memperbaiki diri kita. Oh, kita harus bisa mulai terbuka sama orang lain. Nah, mungkin dari situ sih ya. Berarti intinya nih ya teman-teman, kita harus kenali diri kita dulu. Setelah kita tahu dengan apa yang kita bisa, mungkin kita bisa menetapkan tujuan yang akan kita capai. Betul, ya nggak sih Kak? Bener banget Kak. Ini nih Kak, ada lagi nih satu pertanyaan ya. Banyak banget sebenarnya, cuman mungkin waktu Kak Carlos ya mau ngajar atau kayak gimana. Soalnya tadi dengar-dengar juga bakalan ngajar kan. Iya. Nih, bagaimana cara Kak Carlos itu merayakan ke atas capaian prestasi yang Kakak punya? Apakah Kakak melibatkan teman, pacar, ataupun keluarganya? Untuk perayaan ya, sebenarnya memang ya itu hal-hal yang wajib ya. Soalnya ada juga nih, aku punya temen nih Claude, dia tuh sangat gak suka menghargai dirinya, pencapaiannya. Padahal penting banget loh untuk menghargai diri sendiri. Benar, menghargai diri sendiri ini yang biasanya masih kurang di orang-orang. Kayak apaan sih, cuman pencapaian kecil doang, ya apaan sih, kayak deny gitu. Padahal sekecil apapun pencapaiannya harus bisa dihargai. Benar, itu salah satu kita respect terhadap diri kita. Dan merespek terhadap diri kita itu salah satu cara kita respect ke Tuhan yang sudah ciptain kita. Nah, tadi untuk hal merayakan, ya aku setuju sih, kita juga harus merayakan kemenangan-kemenangan kecil kita. Nah, biasanya untuk merayakan ini tergantung sikon juga ya. Mungkin kalau misalnya ada waktu dengan teman, ya merayakannya dengan teman. Kalau misalnya waktu dengan pacar, ya udah dengan waktu dan pacar, atau dengan keluarga. Yang biasanya karena aku sering waktuku banyak terlibat di keluarga atau di pacar, ya emang lebih sering merayakannya di ranah itu. Tapi aku nggak menutup diri untuk misalnya merayakan bersama teman. Itu juga penting, iya, membangun relasi. Karena itu juga hal yang bisa kita lakukan lah ibaratnya selama kita jadi mahasiswa kan. Ini ada kesempatan dan pengalaman yang berharga juga. Ya sama kita nanti kuliah, cuman kuliah datang, kuliah organisasi, tapi kita nggak kenal sama teman kita cuman kayak nggak peduli dengan orang lain. Ya kita nggak boleh juga seperti itu. Kita harus punya sosial yang baik juga. Benar. Oke nih Kak, kan tadi ini udah ada pertanyaan mengenai akademis ya. Ini saya mau nanya-nanya santai aja sih Kak, mengenai pengalaman-pengalaman organisasi Kakak yang mendorong mental Kak Carlos tadi yang seperti Kak Carlos bilang. Sejauh ini Kakak pernah ikut kegiatan apa aja sih, atau organisasi apa, ekstrakurikuler apa? Kalau organisasi ya, tentu aja yang dari Hima ya, Hima Fisika. Kita misalnya dalam kegiatan penyambutan mahasiswa baru antariksa ya. Terus juga ada kegiatan Pekan Fisika, benar, Pekan Fisika. Itu kegiatan event besar Hima juga. Dimana aku di situ jadi pembuat soal nih, Claude nih. Wow. Jadi pembuat soal fisikanya. Terus impresif banget dah. Dia bisa membuat soal, guys. Ya, karena aku emang terlibat di dunia peroliman. Terus juga aku ada ikut organisasi kayak di PMK tentang kerohanian juga ada.
bisa terlibat dalam penyambutan mahasiswa baru juga gitu. Ada nggak sih harapan-harapan atau wishlist Kak Carlos yang sampai saat ini nih belum tercapaikan? Padahal kan Kak Carlos kayak udah bisa membagi waktu, udah bisa mencapai apa yang Kakak mau. Tapi mungkin ada nggak sih hal-hal yang masih kurang di diri Kak Carlos sendiri? Untuk introspeksinya ya, kalau dari aku tentu saja aku juga masih perlu banyak belajar, dimana ya kita masih, untuk aku jujur sendiri untuk jadi efektif juga nggak bisa 100%. Kadang masih ada waktu yang terlewatkan, misalnya dengan adik-adikku masih kurang, atau dengan teman-temanku juga masih kurang. Jadi proses belajar tuh seumur hidup sebenarnya. Jadi ini aku masih belajar juga untuk soal manajemen waktu juga, itu masih terus berusaha dimaksimalkan. Terus juga dari segi wishlist ya, wishlistku yang masih belum tercapai itu soal tentang ini sih, menjadi efektif. Iya, karena meskipun kita udah pintar bagi waktu, tapi kalau kita nggak efektif gunain waktu, percuma. Misalnya kita udah punya nih paket-paket waktu, dimana aku punya waktu misalnya dengan kamu nih, atau waktu dengan pacar, ada dengan teman, tapi kadang ya ada waktu tapi kayak kita nggak terasa quality time kita. Jadi di situ sih efektif waktunya, dimana kita udah punya waktu, kita betul-betul gimana caranya bisa eksekusi. Atau contohnya waktu buat belajar nih, Klop. Nah kan susah kan? banget buat langsung terjun belajar. Bener. Kita udah tahu nih, misalnya aku mau belajar jam 7 sampai jam 8 misalnya. Tapi selama 1 jam itu apakah kita mungkin Kak Carlos boleh minum dulu. Tadi kita habis ngobrol banyak banget masalah. Banyak banget ya. Benar seru sih. Menyenangkan ya. Kita sharing-sharing juga gitu pengalaman-pengalaman kita. Mungkin di next time kita bakal bincang-bincang lagi ya Kak? Iya. Bisa tuh ya. By the way kita nggak disponsori ya guys, jadi mungkin ada sponsor yang mau masuk ya, boleh banget. Oke nih Kak, makasih banyak kalau saya ucapkan. Dan juga teman-teman dan tim di sini mau ucapin terima kasih karena Kak Carlos telah mau untuk diajak berbincang asik di acara kita ini. Oke Kak, sebelum kita tutup, ada nggak sih kata-kata atau apapun yang ingin Kakak sampaikan buat teman-teman yang sedang menonton? Tetap belajar. Apapun terjadi, tetap belajar. Oke guys, itu pesan dari Kak Carlos, tetap belajar. Apalagi tadi sudah dibilang kalau belajar itu seumur hidup. Mungkin itu aja bincang kita pada hari ini. Oke, kita tutup. Mungkin kita boleh say goodbye.